Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan bahas lanjutan pembahasan kita tentang KIP kuliah atau kita singkat KIPK ya. Di video lanjutan kita akan membahas berbagai macam masalah-masalah yang biasanya terjadi di KIP kuliah. Selain nanti masalah di pendaftaran, ada juga masalah-masalah umum yang terjadi saat kita melakukan pendaftaran pada KIP kuliah. Jadi pada intinya KIPK itu kartu itu tidak dari pihak sekolah ya. KIP kuliah itu bukan pihak sekolah yang mengeluarkan, tapi biasanya itu dikeluarkan oleh dinas sosial, diberikan melalui desa. Nah, biasanya yang terdaftar atau yang bisa mendaftar KIP kuliah itu adalah yang memiliki data di DTKS golongan 1 atau 2. Ada juga yang golongan 3. Jadi di DTKS itu golongan 1, 2, 3 itu biasanya akan mendapatkan KIP kuliah atau bukan KIP kuliah, KIP dari dinas sosial. Jadi bukan dari pihak sekolah. Jadi nanti jangan mengajukan KIP kuliah di sekolah karena memang ada miskomunikasi. Jadi setelah saya jelaskan tentang masalah KIP kuliah, pulang ke desa, tanya perangkat desanya atau tanya kepala desanya, malah suruh balik ke sekolah untuk minta KIP kuliah dari sekolah. Jadi tidak seperti itu. Nah, untuk yang sudah punya kartu KIP atau yang terdata di DTKS itu golongan 1, 2, atau 3, kalian nanti saat waktunya tiba itu bisa mendaftarkan diri, membuat akun dulu ya, membuat akun di situsnya KIP, di situsnya KIP kuliah yaitu seperti yang bisa kita baca https://kipkuliah.kemendikbud.go.id. Kemudian kita klik daftar dan masukkan data yang diminta seperti NIK, NISN, NPSN, serta email yang aktif. Nah, setelah kita mendaftar, nanti kita harus atau diharuskan melengkapi berkas ya. Berkas itu harus kita lengkapi. Nah, nanti banyak syarat-syaratnya seperti foto rumah, foto ruang tamu, dan lain sebagainya itu nanti harus kita lengkapi. Setelah mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses dari email, login kembali ke akun KIP kuliah untuk melengkapi semua data yang diperlukan seperti biodata, keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Nah, setelah kita mendaftar atau membuat akun, kita sudah punya akun KIP kuliah ya. Nah, kita juga diharuskan untuk memilih jalur seleksi dan mengikuti seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, pilih jalur seleksinya dulu. Nah, kita pilih jalur biasanya kalau yang pertama kan SNBP ya. SNBP itu yang tahap awal. Jadi nanti kita sebelum daftar SNBP kita buat akun dulu di situsnya KIP kuliah. Pilih jalur seleksi perguruan tinggi yang akan diikuti SNBP, SNBT atau jalur mandiri. Nah, ini kita memilih jalur seleksinya. Jadi tapi langkah awal sebelum milih jalur seleksi itu kita membuat atau melengkapi berkas dulu. Setelah itu kita mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi setelah kita pilih jalur seleksi di KIP kuliah, kita juga harus mengikuti seleksi masuk perguruan tingginya. Jalurnya macam-macam seperti SNBP, SNBT atau jalur mandiri. Kemudian setelah kita ikut seleksi masuk perguruan tinggi, maka kita diharuskan untuk melanjutkan proses pendaftaran dan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang Anda pilih atau yang kita pilih. Nah, nanti kalau kita sudah diterima, akan ada verifikasi dari perguruan tinggi, terus kemudian kita bisa cetak kartu. Kita cetak kartu sebagai tanda bukti bahwa kita telah melakukan atau melengkapi pendaftaran di KIP kuliah. Jadi nanti itu ada cetak kartu bukti kita sudah melakukan pendaftaran di kartu
Kartu Indonesia Pintar Kuliah, juga kartu SNBP atau SNBT. Verifikasi perguruan tinggi. Setelah dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi, pihak kampus akan memverifikasi kelayakan Anda sebagai penerima KIP kuliah. Jadi nanti ada verifikasi dari perguruan tinggi, apakah data yang kita masukkan benar atau tidak. Itu nanti perguruan tinggi akan melakukan verifikasi. Biasanya sih didatangi ke rumah. Biasanya didatangi ke rumah, tapi biasanya tidak semua, acak biasanya. Nah, setelah verifikasi perguruan tinggi, kita cetak kartu. Nah, cetak kartu lagi, yaitu setelah status di akun Anda berubah menjadi diterima di perguruan tinggi dan lolos verifikasi, Anda bisa login kembali untuk mencetak kartu KIP kuliah Anda. Jadi nanti itu kita bisa mencetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.